Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali dalam pertemuan APP yang keempat. Tema APP yang keempat ini adalah kemuliaan Yesus. Mari kita ikuti bersama-sama yang akan diawali dengan lagu pembukaan. Marilah anak-anak, kita menyanyikan lagu Ku Mendaki ke Bukit Sion. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Puji Tuhan, oh puji Tuhan, ku jalani bersama-sama. Puji Tuhan, oh puji Tuhan, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Puji Tuhan, oh puji Tuhan, ku jalani bersama-sama. Puji Tuhan, oh puji Tuhan, ku jalani bergandeng tangan. Puji Tuhan, oh puji Tuhan, ku jalani bersama-sama. Puji Tuhan, oh puji Tuhan, ku jalani bergandeng tangan. Ku jalani bergandeng tangan. Anak-anak, marilah kita awali pertemuan APP yang keempat ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah menyertai kami dalam mengikuti APP sampai yang keempat ini. Ampunilah kami yang selalu melakukan kesalahan, agar kami layak untuk mengikuti Engkau. Bimbinglah kami agar kami tetap pada jalan-Mu. Kuatkan hati kami untuk tetap setia mengikuti Engkau. Terangilah hati dan pikiran kami, agar pancaran kasih-Mu selalu menerangi kami untuk berjalan bersama-Mu. Harapan, kekuatan iman, kebahagiaan, dan kesetiaan kami hanya untuk-Mu Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, Injil pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai dengan 9. Yaitu Tuhan menyatakan kemuliaannya. Pak Heri akan menceritakan Injil ini. Mari kita ikuti. Pada suatu hari menjelang tengah malam, Tuhan Yesus datang. Kemudian Dia memanggil 3 muridnya. Petrus, ayo ke sini Petrus. Lalu datanglah Petrus. Ya Tuhan, aku datang. Ada apa? Ayo sini dulu, kumpul dulu dengan teman-temanmu. Kemudian panggillah Yakobus. Ayo sini Yakobus. Yakobus anak Zebedeus datang. Ya Tuhan, ada apa? Ayo sini dulu, kumpul sama teman-temanmu. Yohanes. Yohanes kemudian datang. Ya Tuhan, ada apa? Ayo sini dulu.
kalian di sini mau aku ajak ke gunung. Kita akan berdoa di tempat yang tinggi. Mau? Ya, mau Tuhan, mau Tuhan. Akhirnya mereka berjalan sampai di tempat yang tinggi di atas gunung. Lalu Tuhan berkata kepada mereka, ayo kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan mengikuti Engkau, kami akan berdoa. Nah, Tuhan lalu berdoa. Tapi ketika di tengah doa, ternyata apa yang dilakukan anak-anak? Petrus ketiduran, Yakobus tidur, kemudian Yohanes juga ikutan tidur. Mereka tidak mengikuti Tuhan, mereka malah tiduran. Tapi Tuhan membiarkan mereka, karena Tuhan juga ingin menguji mereka. Lalu tiba-tiba terdengarlah suara gemuruh, dan dari awan kemudian muncullah Musa dan Elia. Mereka berdiri di samping kiri dan kanan Yesus. Petrus dan teman-temannya kaget, dia gemetar. Ya, dia langsung bangun. Bangun. Mereka bangun dulu. Mereka terbangun semua. Kaget dia. Ada Musa, ada Elia. Wah, mereka sangat gembira sekali. Sampai mereka tidak bisa berkata-kata apa-apa. Kemudian tiba-tiba Petrus bilang pada Tuhan Yesus, Tuhan, kalau Engkau mau, aku akan mendirikan 3 kemah, Tuhan. Ya Tuhan, aku akan mendirikan 3 kemah. Ya, aku juga akan bantu mendirikan 3 kemah. Aku akan mendirikan 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tapi Petrus sendiri, anak-anak, Petrus sendiri tidak mengerti apa yang dikatakannya. Karena apa? Dia sangat gembira, sangat bahagia. Nah, tiba-tiba terdengarlah suara dari langit. Inilah anak yang aku kasihi, dengarkanlah dia. Lalu kedua orang itu, Musa dan Elia, menghilang. Baru sadarlah Petrus setelah mereka menghilang semuanya. Baru sadar. Kemudian Tuhan Yesus berkata, jangan kau ceritakan yang kau alami hari ini sebelum tiba waktunya. Bisa Tuhan, bisa Tuhan. Itulah sedikit cerita anak-anak hari ini, bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya. Anak-anak yang terkasih, Injil hari ini ada 5 hal yang harus kita cermati. Yang pertama adalah berdoa. Berdoa adalah salah satu kekuatan kita untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dengan berdoa akan menguatkan hati dan pikiran kita, sekaligus meningkatkan imun kita. Kita harus yakin dengan doa kita bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari segala cobaan ini dan mengembalikan kita seperti keadaan semula. Kita yakin dengan kekuatan doa itu Tuhan akan selalu menyertai kita. Yang kedua adalah kekuatan. Kekuatan dari siapa? Kekuatan dari Tuhan Yesus sendiri. Ketika Tuhan Yesus menyatakan kemuliaan-Nya digambarkan dalam kitab suci, Dia memakai pakaian yang putih, berkilat, bernyala-nyala. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup membuat kain putih seputih itu. Dengan kekuatan yang putih seperti itu, kita yakin Tuhan akan melenyapkan virus ini, akan memberikan kekuatannya untuk melenyapkan virus ini dari muka bumi
dan kita akan kembali bersama-sama. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kebahagiaan. Kebahagiaan apa, anak-anak? Ada 3 murid Tuhan. Ada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Bahagia kenapa? Bahagia karena mereka diajak Tuhan. Mereka dipilih Tuhan untuk ikut berbahagia, bertemu dengan Musa dan Elia. Dengan kebahagiaan itu, kita akan dilepaskan dari virus ini. Lalu kita akan berbahagia, kemudian kita akan kembali bersama-sama dengan teman-teman kita, berdoa bersama, bermain bersama, belajar bersama juga dengan Bapak Ibu guru dan orang-orang yang di sekitar kita. Kemudian inti yang keempat adalah mendengarkan. Tadi ada suara apa? Ada suara Tuhan. Inilah anak yang aku kasihi, dengarkanlah dia. Siapa yang mendengarkan anak-anak? Murid-murid Tuhan. Kita juga harus mendengarkan suara bisikan dari Tuhan untuk kita. Bisikan dari Tuhan bisa melalui orang tua, orang-orang yang ada di sekeliling kita, teman-teman kita, tetangga kita, saudara-saudara kita. Selama kita mau mendengarkan bisikan dari Tuhan, kita akan lepas dari pandemi seperti ini. Yang kelima adalah peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung itu adalah menguatkan iman kita semuanya. Iman kita akan semakin kuat karena apa? Kita akan semakin dekat dengan Tuhan karena kita rajin berdoa. Itulah anak-anak yang dikehendaki Tuhan. Semoga dengan 5 hal seperti ini, 5 hal yang ingin dinyatakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita ini, kita akan semakin kuat, baik dari segi hati dan pikiran kita, juga imun kita. Mari kita laksanakan tugas-tugas dari Tuhan ini, dan kita semuanya percaya dan yakin Tuhan akan selalu menyertai kita. Terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita akhiri pertemuan APP yang keempat ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang penuh kasih pada kami, kepadamu kami harapkan kekuatan iman untuk mengikuti jalan-Mu. Kepadamu kami mohon terangi hati kami untuk tetap berada dalam kasih-Mu. Kepadamu kami mohon untuk selalu menyertai kami agar kami kuat tetap pada kehendak-Mu. Tuhan yang penuh cinta, dampingilah, sertailah, dan bimbinglah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti APP yang keempat ini. Semoga kita semua selalu diberkati Tuhan. Mari kita nyanyi bersama dengan lagu penutup. Marilah anak-anak kita menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan.
terbit matahari sampai pada maksudnya. Biarlah nama Tuhan dipuji.